dimanapun kalian berada. Hari ini aku senang boleh menjumpai kalian dimanapun kalian berada. Aku berharap pekerjaan, keluarga, bisnis, studi, dan juga bagi teman-teman yang masih berjuang mencari jodoh, saya berharap semuanya lancar dan ketemu jodoh yang terbaik ya. Dan doa-doa saya buat kalian semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Hari ini saya mau cerita kalau tadi malam saya itu boleh tidur dengan nyenyak, kemudian saya segera bangun pagi, kemudian masak di dapur, segera saya mandi dan berdandan dan menemui kalian semua. Untuk apa? Untuk aku kembali men-sharingkan satu keajaiban yang aku alami, di mana aku boleh melihat bahwa keajaiban ini sungguh harus kalian. Keajaiban tidur yang pertama, Tuhan memberikan berkat saat tidur. Apa yang Tuhan berikan pada saat tidur? Yaitu pada saat kita tidur, kondisi tubuh kita itu dipulihkan. Pada saat kita tidur, segala beban pikiran kita itu dipulihkan. Sehingga pada saat kita bangun langsung kita bisa beraktivitas, kita bisa langsung memikirkan apa-apa yang akan kita kerjakan. Nah, berkat itu tidak diberikan pada saat kita bekerja, pada saat kita lagi sibuk, tapi itu diberikan Tuhan pada saat kita tidur. Nah, yang kedua yaitu memulihkan otak kita. Jadi pada saat kita bekerja itu otak kita dikuras sedemikian rupa maksud saya ya, mikir ini, mikir itu, mikir ini ya, mikir apa aja di dalam otak kita. Kalau jadi otak gitu, otaknya juga mikirin, aduh apa aja sih yang dimasukkan di kepala ini sehingga aku harus berpikir sedemikian. Nah, supaya otak kita tidak nanti akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kalau diibarkan listrik itu terjadi konsleting gitu ya. Makanya Tuhan berikan tidur supaya otak kita istirahat. Nah, pada saat otak kita istirahat, disitulah terjadi pemulihan otak kita. Nah, kalau otak kita sudah pulih, kita bangun, makanya ide-ide berlian itu muncul ya. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan mental kita. Nah, teman-teman, ternyata tidur itu mempengaruhi mental kita. Yaitu pada saat kita tidur ada hormon di dalam diri kita itu ada relaksasi ya, yang membuat kita relaksasi. Nah, pada saat kita rileks itu tadi, maka akan terjadi suasana hati itu menjadi damai. Suasana hati itu menjadi bahagia. Sehingga pada saat kita tidurnya baik sesuai dengan aturan 7-8 jam kita bisa tidur, maka mental kita, kesehatan mental kita itu terjaga. Kalau kita tidak tidur dengan cukup, itu ada gangguan. Gangguannya apa? Itu menyebabkan gangguan depresi ya. Gangguan depresi, kemudian ada kemarahan yang berlebihan, kemudian ada satu gejolak di dalam diri yang selalu pikirannya itu negatif. Nah, itu sangat tidak baik dengan psikologi. Kalau itu terjadi, maka kita tidak bisa bersosialisasi, kita tidak bisa membangun hubungan dengan
orang lain dengan baik. Karena apa? Semuanya salah, semuanya salah, semuanya salah. Dan itulah dampak kalau kita kurang tidur. Nah, yang keempat yaitu bahwa tidur itu anugerah. Nah, teman-teman, 24 jam Tuhan berikan kepada kita. Dan 24 jam itu Tuhan tidak berikan untuk kita menggunakan seluruh waktu kita untuk beraktivitas. Tuhan kasih kesempatan, tiba-tiba mata kita terasa berat gitu ya. Dan akhirnya kita mulai mencoba mencari tempat yang nyaman. Bahkan belum sampai di tempat yang nyaman tiba-tiba ya gitu terkejut gitu. Punya pengalaman seperti itu? Pasti punya. Nah, pada saat seperti itulah artinya kita diharuskan untuk segera tidur. Nah, kalau kita sudah di tempat pembaringan, kita bisa tidur sampai lelap, dan kemudian seperti itu. Wow, artinya kita bisa menikmati indahnya tidur. Nah, pada saat kita bisa menikmati indahnya tidur, itulah anugerah. Karena apa? Karena kadang ada sebagian orang susah untuk tidur, sampai harus minum obat, sampai harus diperjuangkan sedemikian rupa karena tidak bisa tidur, ya. Jadi kalau kita bisa tidur, bersyukurlah. Tapi ingat, jangan sebentar-sebentar tidur, nanti tidak bisa dapat berkat dong ya. Oke, jadi tidur sesuai dengan apa yang sudah ada ya. Yang kelima yaitu memperkuat sistem imun tubuh kita. Jadi pada saat kita tidur, imun tubuh kita itu diperbaiki, imun tubuh kita itu dibenahi ya. Karena apa? Karena kita tahu kadar di dalam tubuh kita atau kekuatan di dalam tubuh kita itu terbatas. Sesehat apapun manusia itu terbatas. Oleh karena itulah tidur itu akan memperbaiki sistem imun tubuh kita. Nah, kalau imun tubuh kita baik, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Dan virus-virus yang di luaran itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau kita itu tidak istirahat, tidak cukup, maka menyebabkan jatuh sakit. Kemudian kita itu menjadi orang yang sulit untuk berpikir. Jadi tidak bisa konek-konek gitu loh ya. Diajak ngomong A, jawabnya B. Diajak ngomong B, jawabnya C. Kapan ketemunya? Padahal tanyanya A. Nah itu ya. Itu juga bisa karena kurang tidur dan mudah lupa. Ingat, bukan hanya usia loh ya yang menyebabkan kita mudah lupa, tapi kalau kita kurang istirahat itu juga bisa menyebabkan kita mudah lupa. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan sakit jantung. Jantung kita terganggu, kemudian ada risiko kanker, risiko obesitas, risiko dari diabetes. Wow. Jadi pada saat kita tidur sesungguhnya ada hal yang dikerjakan oleh tubuh kita, yaitu memperbaiki sistem imun tubuh, memperkuat sistem imun tubuh. Jadi kalau kita sudah waktunya tidur, tidurlah ya. Nah, yang keenam ini sangat
disenangi oleh para wanita, yaitu menjaga berat badan. Oh, ternyata tidak wanita saja, tapi juga pria, yaitu menjaga berat badan ideal. Nah, kalau kita tidurnya baik, maka kondisi tubuh kita itu juga baik. Tapi kalau tidurnya cuma sebentar, kerja ekstra, kemudian pada saat kerja ekstra, ya mau nggak mau kita kadang tuh ngemil. Nah, itu akhirnya menjadikan kita obesitas. Nah, teman-teman, keajaiban tidur itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam keajaiban tidur itu badan kita menjadi sehat, juga mental kita menjadi sehat, terlebih kerohanian kita menjadi sehat. Nah, kalau semuanya ini ada, maka kita akan menjalani hidup itu dengan penuh gairah, penuh semangat, penuh antusias untuk menjalani hidup. Sehingga hidup menjadi lebih hidup. Nah, kalau hidup menjadi lebih hidup, tentunya semuanya itu semua berbunga-bunga, gitu ya. Di sekitarnya penuh dengan bunga-bunga. Nah, kalau di sekitarnya penuh dengan bunga-bunga, bagaimana tidak bahagia, gitu ya. Nah, teman-teman, melalui sharing hari ini, aku ingin sampaikan bahwa keajaiban tidur ini adalah hal yang sangat-sangat bagus untuk kita. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan yang diberikan Tuhan. Jadi kalau pada saat kalian ngantuk, tidur aja. Kalau kalian memang harus tidur, tidur saja. Oke? Akhirnya jangan lupa subscribe, like, dan bunga. Dan kalau kalian mau bertanya, langsung saja tulis di komentar. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam. Sukses. Dadah.